Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di video-video saya tentang Kamal Hanif Mazaya. Saya Kamal Hanif Mazaya, masih video Kamal Hanif Mazaya saya tentang apa sih? Tutorial mikrotik. Membahas seputar mikrotik MTCNA. Nah, kali ini apa yang kita bahas? Di sini kita bakal membahas tentang disable, enable sama uninstall package mikrotik. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi mikrotik tuh di router mikrotik tuh memiliki banyak fitur-fitur ya. Banyak fitur-fitur di mikrotik tuh. Di router mikrotik. Itu juga termasuk satu keunggulan dari mikrotik lah. Banyak fitur-fitur. Nah, banyaknya fitur ini tuh pastinya bermanfaat buat kita. Kalau misalnya kita mau ngelihat fitur-fitur mikrotik di mana letaknya, ada di package. Ini ya. Cara membukanya, klik sistem lalu package. Enggak ada buku saya. Nah, coba kita lihat di Winbox kita, di routernya nih. Masuk router, buka menu sistem, terus package. Nah, di mana? Nah, ini dia. MIPS B. Ini router saya. Nah, jadi di sini tuh fitur-fitur mikrotik tuh kita bisa ngelihat dari sini, dari package ini. Lihat di router saya nih, di RB saya, HP ya. Ini ada tool-tool tambahan, dia punya fitur DHCP, fitur hotspot, IPv6, PPP, ini tunnel ya, PPP tunnel, MPLS ini jaringan skala luas. Routing ada, security, system sama wireless. Nah, di antara semua package ini beberapa package utama tuh fitur yang bagusnya jangan dimatiin, sebaiknya jangan tuh ada sistem sama security. Nah, dua ini usahain jangan di otak-atik. Dan tapi yang lainnya boleh kita atur sesuai keinginan, sesuai kebutuhan kita. Nah, fungsi enable, disable sama uninstall itu apa? Nah, jadi router. Bayangin aja kayak sebuah laptop. Jadi laptop itu kalau buka banyak aplikasi, pasti laptopnya bakal keberatan. Kayak penggunaan RAM-nya gede, resource-nya makan banyak, dan lain-lain. Nah, itu dia sama kayak router. Jadi router ini kalau banyak resource diaktifkan, package banyak diaktifkan, itu dia bakal memakan resource. Nah, terkadang kalau package-nya berat, itu bisa sangat memungkinkan buat membuat router keberatan. Jadi router kita mungkin kinerjanya dalam tingkat tertentu mungkin kinerjanya bisa jadi lambat. Nah, oleh karena itu makanya kita bisa nge-disable mikrotik package. Nah, itu tadi disable ya. Kalau enable buat apa ya? Pastinya buat nyalain fitur mikrotik. Buat mengaktifkan fitur yang disediain sama mikrotik. Kalau disable yang tadi buat mengurangi penggunaan resource. Kalau uninstall ini mengurangi resource juga penyimpanan si router ya. Nah, penyimpanan router. Jadi kalau kita ngehapus, misalnya ada fitur yang nggak kita butuh nih, bisa kita hapus. Dan fitur yang dihapus itu dengan dihapusnya fitur, router kita pasti bakal nambah ringan, kinerjanya bertambah baik. Nah, sekarang bisa kita coba aja langsung. Pertama ngapain? Kita enable dulu, enable fitur mikrotik. Nah, ini ada MPLS, coba kita nyalakan. Nah, ini jadi perbedaannya nih yang disable sama enable. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau disable dia bakal package-nya warna abu-abu. Terus di sini juga ada tanda X. Ini artinya dia disable, package-nya mati, fiturnya nggak aktif di router kita. Nah, tapi kalau enable itu jelas, paketnya kelihatan jelas, warnanya tebal, terus ya gini ya, kelihatan banget bedanya sama yang mati.
Nah, sekarang kita yang mati dulu nih, yang disable kita enable. Coba kita aktifkan package-nya. Ini ada bisa diklik langsung enable, bisa klik kanan, nggak bisa sih, ternyata di enable aja nih. Bisa langsung klik enable coba. Nah, perubahan apa yang terjadi? Di sini kita lihat aja nih, bisa nih kelihatan jelas. Itu bakal muncul pesan ya, schedule for enable. Maksudnya apa? Jadi schedule for enable ini kayak artinya dijadwalkan untuk aktif. Nah, bisa diartikan seperti ini. Schedule for enable, dijadwalkan untuk aktif. Aktif. Nah, jadi si router ini dia kalau kita enable, disable dan uninstall sama router itu nggak langsung ditindak, tapi baru ditentuin doang. Nah, di sini kayak contohnya saya enable package, dia cuma muncul pesan gitu doang. Cara enable-nya gimana? Routernya kita reboot. Kayak restart gitu, restart routernya. Dengan restart itu nanti langkah enable atau disable-nya bakal diterapin sama si router. Nah, coba di sini ya kita sistem reboot. Ini nanti bakal muncul gini pertanyaan, apakah Anda ingin reboot router? Yes. Nah, MPLS mati berarti kan nanti bakal nyala setelah kita reboot. Ini loading terlebih dahulu. Lagi memproses. Reboot router. Nah, routernya mati ya, pasti otomatis kita bakal keluar dari Winbox. Kita bakal terkeluar dari Windows nih. Winbox bukan Windows. Nah, bisa kita coba nih reboot, kita refresh lagi. Kita tunggu sampai si routernya aktif. Nah, ini sudah aktif. Coba kita connect lagi. Kita akses lagi. Nah, perubahan apa yang terjadi? Nah, ini bisa kita lihat. Sekarang package MPLS-nya aktif. Menyala. Terus di sini juga fitur MPLS ditambahkan. Ini sebelumnya kalau diperhatikan, tadinya di sini tuh MPLS tuh nggak ada. Ini MPLS tuh tadi nggak ada. Tapi karena package-nya kita aktifkan, sekarang fiturnya jadi muncul. Nah, kita bisa mulai nih ngotak-atik MPLS. Nah, jadi gitulah package. Itu tadi enable package. Nah, misalnya ini router kita keberatan, penggunaan resource-nya kebanyakan. Kita lihat sistem resource. Misalnya penggunaan resource-nya banyak. Coba kita lanjutkan dengan cara disable package. Fiturnya kita matikan. Nah, coba di sini contohnya saya mau matiin fitur MPLS sama IPv6. Caranya gimana? Caranya sama kayak enable tadi. Package-nya kita klik, terus klik disable. Nah, bakal muncul pesan schedule for disable. Berarti package-nya dijadwalkan nanti bakal dimatikan. IPv6 juga. Nah, kita di sini langsung disable dua package. Schedule for disable. Nah, kita tandain nih, kita lihat perubahannya. Coba saya screenshot. Nah, ini ya layarnya gini tampilannya, kita ingat. Di sini terdapat fitur IPv6 sama MPLS. Sekarang coba kita matikan. Kita matikan package-nya. Nanti ada perubahan. Ini sudah schedule for disable, nih sudah dijadwalin buat mati. Langsung aja sistem reboot. Inginkah reboot router? Yes. Pemastian ya. Inginkah Anda mereboot router? Ya, kita reboot routernya. Nantinya dengan cara nge-reboot router tadi, berarti si router ini sedang memproses penerapan disable tadi. Package-nya sedang disable. Nah, ini ya. Kita keluar dari Winbox. Kenapa keluar? Karena memang routernya lagi reboot. Ini cancel aja. Bisa refresh. Terus nama routernya belum muncul ya, rebootnya lama. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Sabar. Nah, kalau routernya sudah muncul nih identitasnya, bisa langsung kita klik, coba kita masuk. Kita akses lagi routernya. Nah, kita lihat nih dua fitur tersebut sudah mati. Bedanya kelihatan ya.
Terus apa juga yang hilang? Nah, di sini fitur IPv6 sama MPLS juga hilang dari tampilan menu di samping. Nah, tadi kalau saya nggak salah di sini tuh di bawahnya IP ada IPv6 sama MPLS. Di bawah IP terdapat menu IPv6 sama MPLS. Tapi sekarang sudah nggak ada karena package-nya kita matikan. Ini kita lihat screenshot yang tadi. Nah, ini ya ada IPv6, ada MPLS. Mana inbox-nya kita buka coba. Nah, berbeda sama sebelumnya nih. Kelihatan kalau sebelumnya ada IP di bawah nih IP, sebelumnya bawahnya di sini tuh ada IPv6 sama MPLS sebelum routing. Ini ya ada, tapi sekarang nggak ada karena memang ini paketnya dua-duanya mati. Jadi dua fitur ini mati, kita nggak bisa otak-atik, nggak bisa kita konfigurasi. Nah, jadi itu disable. Dengan mematikan dua fitur ini, routernya penggunaan resource di router bakal berkurang, tambah ringan jadi routernya. Terus yang terakhir tuh uninstall package ini caranya sama, nggak ada perbedaan, nggak jauh beda. Caranya kita klik aja uninstall. Nggak bisa. Coba. Oh, ini dia package-nya itu paket bisa diuninstall doang. Jadi kalau package yang gini router OS MIPS-BIA yang ada di dalam package-nya tuh nggak bisa kita uninstall. Ini ya, bundle package nggak bisa di-uninstall. Bisanya kita install mana? Ini nih. Contoh kita mau uninstall nih. Tinggal diklik uninstall terus apa? Terus kita reboot. Nah, gitu. Tapi misalnya kita salah pencet. Misalnya sistem kita nggak sengaja pengen disable. Nah, kan sistem ini salah satu package yang penting, package utama Mikrotik. Yang usahain jangan di disable. Terus gimana caranya kalau kita mau batalin disable-nya package nih? Misalnya kita ini banyak kita jadwalin tapi semuanya salah. Caranya gimana? Nah, di sini tuh disediain sama si Mikrotik unschedule, tombol unschedule. Dimana dia tuh ngebatalin disable sama enable atau uninstall yang dijadwalin. Nah, coba. Ini schedule for disable-nya kita klik package-nya terus unschedule. Nah, nanti schedule-nya bakal hilang. Nah, kita unschedule semuanya. Unschedule. Nah, dengan gini maka nggak jadi kita itu tadi kita tindak package-nya. Nah, tadi cukup itu buat uninstall, disable sama enable package. Tujuannya apa ya? Itu buat mengelola kinerja router ya, mengoptimalkan kinerja router biar kinerjanya tetap baik, nggak bakal keberatan. Itu tujuan utamanya, enable, disable sama uninstall. Nah, sekian dari saya. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh.